got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Baka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami beserta hasil pengamatan dari kelompok-kelompok lain. Saya Yosef Febriano Sari. Saya Hieronymus Prinodoma. Saya Angeliana Firita Sedagu. Saya Lordika Albert Sebelum. Saya Sirinu Siriu. Saksikan dan tonton video kami. Dampak ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles yang menjalankan sistem sewa tanah, diperkenalkannya mata uang kertas dan logam yang mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javaske Bank, bank modern Hindia Belanda yang pertama kali muncul dan didirikan pada tahun 1828 di Batavia. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak sebagai berikut. 1. Adanya kecurangan yang merupakan monopoli dan penguasaan daerah oleh Belanda. 2. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. 4. Terjadinya eksploitasi tanah jajahan yang dilakukan Belanda. 5. Adanya sistem tanam paksa yang mengharuskan masyarakat Indonesia mengenal tanaman barat. 6. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. 7. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Laju urbanisasi merupakan yang tertinggi di Asia. Potensi perpindahan penduduk ke daerah perkotaan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian. Urbanisasi dapat mendorong meningkatnya faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Contoh urbanisasi: keterbatasan saran dan prasarana membuat warga desa berbondong-bondong pindah ke kota besar. Urbanisasi menyebabkan laju pertumbuhan kependudukan, yaitu bertambahnya angka jumlah penduduk yang disebabkan oleh meledaknya angka kelahiran. Pengertian urbanisasi lainnya adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan pertumbuhan. Dampak sosial dan budaya. Perkembangan iptek masih berdampak kecil, kurangnya pendidikan dapat mengurangi perkembangan ilmu pengetahuan. Penyebabnya adalah jarang terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek, serta kurangnya pendidikan. Salah satu iptek yang dikenalkan pada Indonesia adalah senjata besar dan transportasi tempur. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan iptek berkembang besar karena dibukanya akses manfaat ilmu pengetahuan. Kesehatan dan higienitas. Awal pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini ketika perguruannya politik etis fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas, apalagi pada saat wabah penyakit mulai menyebar, sebut saja malaria dan kolera. Ilmu kedokteran terus dikembangkan dan tidak sedikit rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitas pendidikan bagi para penegak medis melalui pelatihan pendiri sekolah Sofia atau disebut sebagai sekolah dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Kebijakan itu melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan menteri kesehatan. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain berjalan sangat cepat. Hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia yakni 1. Pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi di antara jalanan kereta api, jalan raya, sarana, dan prasarana pelabuhan. Tujuan untuk menunjuk kegiatan pengangkutan barang dan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan, munculnya kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, dan lain-lain. Penyebab terjadinya mobilitas rakyat pribumi masa kolonial yakni lahan pertanian desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh, keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Kota-kota baru bermunculan dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan pendidikan, membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kota, di kantor-kantor. Munculnya sentimen rasial. Sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda, bahkan masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi, B. Golongan Timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya sebagai kelas kedua, C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial tersebut. Pada 13 Juli 1919, orang-orang Indonesia campuran, Eropa dan pribumi, atas praksara Karel Zalcberg membentuk Indo-Europa Verbond atau IVE. IVE sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok. Karena orang-orang Indonesia pun bisa dibilang hanya separuh beruntung. Mereka terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda Totok. Namun pada kenyataannya merekalah yang bersikap rasis kepada pribumi. Mereka menganggap orang pribumi rendah yang disebut sebagai inlander. Inlander sendiri adalah ungkapan kasar dan rendah bagi orang-orang pribumi dan disamakan dengan bodoh dan udik. Berbeda dengan orang pribumi sekalipun, golongan Cina diperlukan secara rasialis, mereka lebih dimakmurkan dibandingkan dengan pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Penyebabnya adalah sejak masa VOC, hak-hak milik mereka dilindungi secara hukum. Karena orang Cina dapat dimanfaatkan dalam posisi perekonomian seperti halnya menjadi pedagang perantara dan pengawas antara koloni dengan pribumi. Jangan sampai kita melestarikan warisan dari sentimen rasial itu. Dampak politik. Pada masa VOC diangkatnya pemimpin tertinggi di negara kolonial, yaitu gubernur jenderal. Kedudukan hampir sama dengan presiden dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur jenderal berupa hak oktroi, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pemimpin setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Memasuki abad 20, Belanda menerapkan kebijakan politik etik atau politik balas budi. Pada 1901, untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Untuk melawan penjajahan bangsa Indonesia, menyadari bahwa rakyat harus bersatu untuk perjuangan yang bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Faktor lain yang ikut mengaruhi lahirnya pergerakan nasional atau nasionalisme ini yakni Volksraad atau lebih perwakilan rakyat Hindia Belanda yang berdiri pada 1918. Telah dipertemukan elitik berputar dari berbagai daerah dan suku bangsa. Hubungan di antara mereka dalam lembaga tersebut, terutama oleh adanya berbagai diskriminasi dari pihak Belanda, telah menumbuhkan perasaan senasib dan sepanggung di kalangan kaum bumi putri, sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya sama. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah pemimpin cendekiawan dan melahirkan organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata, membentuk
organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan. Dengan metode perundingan, ada pun berbagai organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional, yakni pada tahun 1908, Bodi Hutomo, tahun 1911, Serikat Dagang Islam, dan tahun 1912, Indikar Partjik.